Louis Le Breton adalah pelukis terkenal asal Prancis yang pernah berkunjung ke Maluku dan melukis tentang suasana di Ternate, Ambon, dan Banda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Louis Le Breton. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagai informasi menarik tentang Maluku. Louis Le Breton adalah seorang dokter medis dan pelukis maritim Prancis yang aktif di pertengahan abad ke-19. Walaupun keahliannya sebagai dokter, keterampilan seni artistiknya luar biasa, terlihat dari sketsa, lukisan, dan litografi yang ia hasilkan. Ia lahir di Prancis pada tanggal 15 Januari tahun 1818. Pada tahun 1837, ia memulai karir dengan belajar kedokteran. Kemudian setelah itu, bergabung dengan Angkatan Laut Prancis sebagai ahli bedah. Louis Le Breton terkenal karena ikut serta dalam pelayaran ketiga Jules Dumont d'Urville dari tahun 1837 sampai dengan tahun 1841 yang melakukan ekspedisi ilmiah keliling Pasifik untuk mempelajari pantai Nugini, Selandia Baru, dan pulau-pulau lainnya, termasuk pernah singgah ke Maluku. Louis Le Breton awalnya bergabung dengan ekspedisi di atas kapal Astrolabe yang dikomandoi oleh Kapten Jules Dumont d'Urville. Pada hari-hari awal ekspedisi, Le Breton berteman dengan pelukis resmi ekspedisi, yaitu Ernest Goupil. Di bawahnya, ia belajar melukis laut. Dengan cepat ia menunjukkan kemahiran alami. Pada tahun 1840, ketika Goupil meninggal di Tasmania, Le Breton kemudian mengambil alih tugas resmi sang pelukis. Selanjutnya, singkat cerita, ekspedisi mereka sampailah di Maluku dan berlabuh di Ternate. Di Ternate, para pedagang yang antusias membawa dan menjual sejumlah burung-burung yang sangat indah ke kapal. Ada banyak burung yang dijual ke kapal Prancis tersebut karena sudah cukup lama tidak ada kapal Eropa yang berkunjung ke sana selama berbulan-bulan, dan lebih dari 400 burung berpindah tangan yang diperdagangkan saat itu. Setelah jamuan makan di Keresidenan Belanda, mereka juga diundang secara resmi dari Sultan Ternate. Untuk menghormati tuan rumah, mereka pun menghadiri undangan sang sultan. Malam itu, menu dibuka dengan disajikan teh hangat yang ditaruh dalam porselen istimewa. Jamuan mereka diakhiri dengan tarian tradisional. Setelah perjalanan selama 4 hari yang lancar dan tanpa hambatan di Ternate, mereka kemudian berlayar ke Ambon dan berlabuh dekat Benteng Victoria di Teluk Ambon. Di sana, mereka berlabuh selama 12 hari. Para perwira dan awak kapal Prancis ini mendapat banyak undangan untuk makan siang, makan malam, maupun acara resepsi. Mereka dijamu oleh Belanda maupun bangsawan Eropa yang ada di Ambon.
Setelah dari Ambon, mereka kemudian berlayar ke Kepulauan Banda dan disambut dengan keramahan yang sama. Kapten kapal bersama gubernur Belanda di Banda meninjau perkebunan pala di Pulau Lontor, dan beberapa kru kapal menyempatkan diri untuk mendaki gunung api di Banda. Setelah dari Banda, mereka berlayar menuju Seram Desa Waru, lalu menuju pantai Papua dan Selat Torres. Ketika pelayaran kembali ke Paris, Louis Le Breton dianugerahi gelar kebangsawan. Dari tahun 1847, dia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk melukis dan secara resmi mengundurkan diri dari Komisi Angkatan Lautnya pada tahun 1848. Setelah itu, dia bekerja sebagai juru gambar dan pengukir yang terkenal memproduksi ilustrasi grafis setan untuk Kamus Neraka karya Colin de Plange. Le Breton meninggal di Paris karena kolera pada tahun 1866. Berikut ini adalah lukisan karya Le Breton yang melukis tentang suasana di Ternate, Ambon, dan Banda. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Louis Le Breton. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.